Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Fajriyah, Nur Sari, dan saya sendiri yaitu Nur Emil. Nah, di sini kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang manajemen pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama akan menyampaikan materi pertama yaitu saya sendiri. Nah, oke teman-teman, kita akan masuki slide pertama yaitu pengertian pencemaran tanah. Nah, apa sih pengertian pencemaran tanah? Oke, pencemaran menurut di KBBI adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan atau terjadinya pengotoran. Jadi, pencemaran bisa juga diartikan adanya perubahan tatanan atau komposisi tanah yang dilakukan oleh manusia dan proses alam sehingga kualitas tanah, udara atau air menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi, yang mana tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, juga pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia yang dibuat oleh manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Dan yang mana itu mencemarkan biasanya ini terjadi karena misalkan adanya kebocoran limbah. Misalkan nih seperti gambar di sebelah ini itu adalah salah satu pencemaran tanah, yang mana itu kan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang contoh pada gambar tersebut itu adalah salah satu merusak dalam waktu yang lama. Nah, jadi teman-teman, kita lanjut macam-macam pencemaran tanah. Nah, macam-macam pencemaran tanah ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu pertama limbah domestik. Nah, limbah domestik pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas harian manusia dalam kegiatan rumah tangganya. Nah, tidak hanya dalam kegiatan rumah tangga, tapi bisa juga seperti di pasar, perdagangan, atau tempat usaha hotel. Nah, itu. Tapi limbah domestik ini dibagi lagi menjadi 2. Nah, yang limbah domestik padat dan limbah domestik cair. Nah, apa sih contoh limbah domestik padat? Nah, misalkan plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik, dan sebagainya. Sedangkan limbah cair itu seperti tinja, deterjen, oli, cat bekas. Nah, itu dalam hal tersebut juga dapat mencemari tanah. Masya Allah. Di limbah pabrik ini atau limbah industri ini terbagi juga menjadi limbah industri yang padat dan limbah industri yang cair. Nah, contohnya apa sih limbah yang padat? Misalkan berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Nah, misalkan juga gula, pulpen, limbah kertas atau rayon. Nah, itu salah satu juga limbah pabrik. Nah, suatu proses produksi, misalnya sisa dalam pengolahan logam. Nah, yang mana ini dihasilkan oleh misalkan zat kimia atau zat lainnya seperti zat tembaga, zat perak, dan zat yang lainnya. Nah, kita masuk lagi ke limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini adalah bahan-bahan kimia yang ada di dalam pupuk ternyata akan merusak struktur tanah dan akan membuatnya tidak subur. Nah, jadi tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya limbah pertanian ini terjadi para yang menggunakan pestisida para petani untuk membunuh hama atau organisme lainnya yang dapat mengganggu tanaman atau tanaman padi. Nah, sebenarnya dalam penggunaan pestisida yang berlebihan itu dapat merusak struktur tanah atau kesuburan tanah. Nah, itu didaur ulang, misalnya plastik, kaca, logam, dan karet. Jika benda-benda tersebut tertimbun dalam tanah, maka struktur tanah menjadi rusak. Karena bahan yang seperti karet dan logam itu tidak
bisa membutuhkan waktu yang singkat untuk terurai. Nah, itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Biasanya kita bisa dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja di bawah perumahan warga itu sering terjadi adanya penumpukan sampah yang sangat sulit untuk diuraikan. Yang kedua, zat kimia, misalnya sisa pestisida dari pertanian yang meresap ke dalam tanah. Hal tersebut yang dapat merusak struktur tanah. Nah, jadi sudah tadi saya jelaskan. Nah, itu sebenarnya penggunaan pestisida yang berlebihan, meskipun kita menyemprotnya, biasanya kita lihat dalam petani itu kan menyemprotkannya di tanamannya seperti di atas kan. Nah, tapi kalau misalkan berlebihan itu akan mengena air. Nah, air kan itu kalau misalkan air itu tercemar dengan zat kimia, kan itu juga akan meresap dalam tanah. Nah, yaitu dapat merusak struktur tanah dan kesuburan tanah. Dan ketiga itu adanya pengikisan lapisan humus topsil oleh air. Nah, maksud dari pengikisan lapisan humus karena oleh air ini maksudnya adalah terjadinya penipisan lapisan permukaan tanah bagian atas. Nah, hal ini diakibatkan oleh air. Nah, sehingga tanah tersebut bersifat tidak stabil. Nah, keempat itu adalah deposit, yang mana senyawa dari peristiwa hujan asam. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen bahan pencemaran tanah. Nah, komponen bahan pencemaran tanah ini ada 5. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu ada senyawa organik yang dapat membusuk karena diuraikan oleh mikroorganisme seperti sisa makanan, daun, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang mati. Nah, secara tidak langsung sebenarnya itu hal tersebut dapat merusak struktur tanah atau kesuburan tanah. Kan misalkan nih sisa makanan yang membusuk di tanah itu kan bau dan tidak stabil. Jadi kalau misalkan kita ingin menanam suatu tanaman tuh kan tidak mungkin di suatu tanah yang sudah ada sisa makanan yang membusuk. Nah, itu dapat berpengaruh dengan kesuburan tanah. Nah, yang kedua itu ada senyawa organik dan senyawa anorganik yang mana sulit dapat diuraikan atau dimusnahkan. Nah, seperti keramik, botol plastik, kaleng menggunakan atau menghasilkan zat radioaktif. Karena zat radioaktif ini terkadang memiliki zat yang beracun. Nah, jadi ketika suatu zat berbahaya atau yang beracun itu dapat mencemari permukaan tanah, misalkan terjadinya penguapan, nah tersapu air hujan. Jadi ketika tersapu air hujan akan masuk ke dalam tanah. Nah, itu akan menyebabkan juga terjadinya pencemaran tanah. Nah, itu. Selanjutnya, adanya sumber bahan pencemaran tanah. Nah, jadi pencemaran tanah mempunyai hubungan yang erat dengan pencemaran udara, dengan pencemaran air. Maka sumber pencemaran udara dan sumber pencemaran air pada umumnya juga merupakan sumber pencemaran tanah. Jadi maksudnya jadi sumber bahan pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah mempunyai hubungan yang erat dengan pencemaran udara dan pencemaran air. Maka sumber pencemaran udara dan sumber pencemaran air pada umumnya juga merupakan sumber pencemaran tanah. Nah, kenapa? Karena misalkan nih, kan kalau adanya polusi kendaraan itu kan termasuk polusi udara. Nah, jadi misalkan nih polusi itu misalkan terjadinya hujan. Nah, sedangkan kita kan banyak polusi udara. Jadi ketika hujan terjadi, maka terjadinya hujan asam.
Nah, terjadinya hujan asam akan ke tanah. Nah, dari hal tersebut akan merusak struktur tanah. Jadi, kedua itu pencemaran air. Nah, misalkan nih air tercemar oleh beberapa zat kimia, itu kan akan meresap ke tanah. Jadi, hal tersebut juga akan menjadi sumber pencemaran tanah. Nah, jadi kita tidak boleh bosan-bosannya mendengar apa penyebab dari sumber pencemaran tanah dan apa yang akan diakibatkan jika terjadi pencemaran tanah, yaitu akan terjadinya struktur tanah dan kesuburan tanah itu tidak stabil lagi. Nah, itu yang kita kembali, sumber pencemaran tanah itu ada limbah padat cair, pestisida dan pupuk, bahan kimia, deforestasi atau pengurangan pohon dalam jumlah yang besar, atau seperti terjadinya kebakaran hutan yang disengaja ataupun tidak disengaja, penebangan hutan secara berlebihan. Nah, itu dapat juga terjadinya pencemaran tanah. Nah, dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah misalnya pada kesehatan yaitu kerusakan otak, ginjal, leukemia dan banyak lagi yang lainnya. Karena kenapa? Bagaimana sih prosesnya pencemaran tanah itu akan berdampak dalam kesehatan? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, sebenarnya coba kita ambil contoh dalam limbah pertanian. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, dalam saat penggunaan pestisida yang berlebihan kan itu disemprotkan ke tanaman padi. Sedangkan ke tanaman padi itu mengandung, jika misalkan nih struktur tanah mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, itu kan akan berpengaruh juga ke tanamannya. Nah, jadi misalkan nih tanaman padi sudah dikonsumsi menjadi itu kan akan berpengaruh juga ke tanamannya. Nah, jadi misalkan nih tanaman padi sudah dikonsumsi menjadi nasi yang mana kita konsumsi, kan itu sudah tadi mengandung zat yang berbahaya. Nah, dari situ akan menimbulkan berbagai penyakit. Biasanya itu adanya klorin, adanya organofosfat dan karmabat yang mengakibatkan gangguan dan pada saraf otot. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa para petani yang menggunakan pestisida yang berlebihan itu sangat berpengaruh juga dalam kesehatan. Yang kedua itu ada dampak pada ekosistem. Nah, betul sekali. Ini sangat Yang kedua itu ada dampak pada ekosistem. Nah, betul sekali. Ini sangat sering terjadi. Misalkan nih, tanah yang tanah yang rusak, ini biasanya terjadi karena adanya bahan kimia yang dapat merubah metabolisme dari mikroorganisme. Nah, jadi misalkan nih ada zat kimia yang dapat merubah struktur tanah, itu biasanya tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di suatu tanah tersebut itu akan menjadi mati. Nah, itu jadi kenapa jadi ada dampak pada ekosistem. Yang ketiga itu dampak pada pertanian. Nah, dampak pertanian ini biasanya kesuburan dan pertanian. Nah, langkah-langkah pencegahannya. Nah, langkah-langkah pencegahannya itu yang pertama, sampah organik yang membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme antara lain dapat dilakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka. Kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk. Dan kedua, sampah zat radioaktif sebelum dibuang disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangki dalam
jangka waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya. Dan ketiga itu penggunaan pupuk. Nah, jadi yang penggunaan pupuk seperti pestisida yang tidak digunakan secara sembarangan. Dan keempat, usahakan membuang dan memakai deterjen berupa senyawa organik yang dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, langkah penanganan. Selanjutnya itu ada langkah penanganan dan solusi pencemaran tanah. Nah, di sini langkah penanganan dan solusi pencemaran tanah itu ada 5. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat. Kedua, melakukan sistem 3R. Ketiga, melakukan program reboisasi atau penanaman kembali. Dan keempat itu melakukan remediasi tanah atau pembersihan kembali. Nah, yang dan terakhir itu bioremediasi atau pembersihan atau penjernihan dengan menggunakan bakteri dan jamur. Nah, sedangkan solusi untuk mencegah pencemaran tanah ini biasanya di sampah anorganik dan organik itu biasanya dipisahkan. Nah, untuk sampah organik biasanya itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai pupuk atau kompos. Nah, sedangkan sampah anorganik kan biasanya itu seperti plastik. Nah, itu bisa digunakan kembali atau didaur. Nah, selanjutnya limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, jadi limbah B3 ini adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifatnya konsentrasinya baik secara langsung atau tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup serta membahayakan lingkungan hidup. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Nah, jadi limbah B3 ini sangat berbahaya. Adapun pengelolaan limbah B3 yaitu mengurangi dan mencegah semaksimal mungkin yang ditimbulkan limbah B3 dan mengelola limbah B3 dengan tepat sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan terganggu kesehatan manusia. Itu strategi pengelolaan limbah B3. Yang pertama, mempromosikan dan mengembangkan teknik minimisasi limbah melalui teknologi bersih dengan penggunaan perolehan kembali dan daur ulang. Nah, jadi maksudnya di sini limbah yang dapat didaur ulang seperti plastik dapat bisa memperoleh kembali atau seperti uang. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Semestinya tidak hanya untuk kesadaran masyarakat, tapi dari diri sendiri pun perlu. Dan ketiga, meningkatkan kerjasama antara instansi baik di pusat, daerah maupun internasional dalam pengelolaan limbah B3. Nah, ini sangat perlu. Nah, jadi yang keempat itu melaksanakan dan mengembangkan peraturan undang-undang yang ada. Nah, jadi perlu untuk ditaati undang-undang yang telah dibuat. Dan kelima itu membangun pusat-pusat pengolahan limbah industri B3 atau PPLI B3 di wilayah yang padat industri. Prinsip-prinsip pengolahan limbah B3 yaitu ada 5. Yang pertama, pollution prevention, upaya meminimasi timbulnya limbah. Dan kedua itu polluter pays principle, pencemaran harus membayar semua biaya yang diakibatkan, yang mana jika ada yang mencemarkan, nah itu harus mendapatkan sanksi, yaitu membayar semua biaya yang diakibatkannya. Dan ketiga itu ada cradle to grave principle, yaitu pengawasan mulai dari dihasilkan sampai dibuang atau ditimbulkannya limbah B3. Dan keempat, pengelolaan dan penimbunan limbah B3 yang diusahakan dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Dan kelima itu ada non-discriminatory principle. Nah, semua limbah B3 harus diberlakukan sama di dalam pengolahan dan penanganannya. Nah, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.